Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutia dari Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 Surabaya, calon guru penggerak Angkatan 2. Refleksi kritis mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, bahwa pendidikan adalah tempat bersemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat untuk menciptakan manusia yang beradab. Maka pendidikan menjadi kunci utama. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan akan terus mengalami proses yang ada di dalam masyarakat. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus melihat, harus mempertimbangkan kodrat keadaan. Kodrat keadaan ini yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu bahwa pendidikan harus melihat karakter, kemampuan awal yang dimiliki oleh siswa. Selain itu juga kodrat alam yang ada di masyarakat, bahwa setiap daerah memiliki keunggulan, memiliki karakter, memiliki kelebihan, dan memiliki sesuatu yang bisa ditonjolkan. Sedangkan kodrat zaman adalah di mana pendidikan itu ada pada masanya. Setiap masa mengalami proses dan perkembangan yang berbeda. Prinsip pendidikan adalah perubahan. Prinsip tersebut adalah konvergensi, kontinuitas, dan konsentris. Selain itu, pendidikan juga harus melahirkan budi pekerti, karena di dalam pendidikan tumbuh benih-benih kemanusiaan, tumbuh benih-benih budaya. Budi pekerti merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Pendidikan harus menghormati anak. Pendidikan harus berpihak kepada anak. Artinya, dalam pelaksanaan pendidikan, maka apa yang dimiliki oleh anak juga harus menjadi tolak ukur. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran dan filosofi dari Ki Hajar Dewantara adalah proses pendidikan yang melihat kemampuan awal atau kepentingan anak. Pendidikan yang tidak menjadikan anak sebagai objek. Proses pembelajaran yang tidak teacher centris, tapi harus pada student center. Artinya apa? Bahwa pendidikan itu harus bertujuan kepada anak, dilakukan oleh anak, dan memang membentuk, menghasilkan anak-anak yang berkompeten. Selain itu, dalam proses pembelajaran yang harus dilakukan adalah menyiapkan program-program pembelajaran yang di situ menggunakan karakter-karakter anak, menggunakan sesuatu yang berhubungan dengan anak seperti permainan. Permainan yang menyenangkan sehingga anak bisa belajar dengan senang, merdeka, dan tentu saja mengembangkan nilai-nilai positif yang ada dalam dirinya. Apa yang harus dilakukan agar proses pembelajaran itu mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebagai seorang guru, kita harus melakukan hal-hal yang pertama, memahami tujuan dari pendidikan itu sendiri. Yang kedua adalah tujuan pendidikan itu ditujukan untuk siapa. Kemudian yang ketiga adalah merancang pembelajaran yang memang benar-benar nantinya akan dilakukan. Dan juga pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani, bahwa sebagai seorang pendidik kita harus mampu menjadi seorang teladan, mampu memberikan motivasi, mampu memberikan semangat, dan mampu memberikan dorongan-dorongan kepada peserta didik. Yang sudah kami lakukan di sekolah adalah kami sebagai guru selain mengetahui kemampuan awal, maka di situ kami merancang sebuah program pendidikan, program pembelajaran yang menyenangkan, seperti menyisipkan kegiatan permainan-permainan dalam proses pembelajaran itu. Kemudian memotivasi anak-anak untuk terus belajar dan menemukan pelajaran dengan sendirinya.
proses pembelajaran yang menuntun tidak selamanya bahwa proses itu berpusat pada guru, tapi mengajak anak, memotivasi anak dari belakang untuk berusaha semampunya sesuai dengan kepribadiannya, sesuai dengan apa yang ia miliki. Kita tidak boleh menyamakan antara satu